Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Zinedine Zidane putuskan tinggalkan Real Madrid. Zidane sempat membantah kabar bahwa dia akan mundur pada laga-laga terakhir musim 2020-2021 kemarin. Beredar kabar jika Zinedine Zidane sudah berpamitan dengan para pemain Real Madrid jelang laga terakhir melawan Villarreal. Setelah 37 laga, apakah kita akan buang-buang waktu tentang tahun depan? Saya atau satu orang lain bukanlah yang terpenting di sini, kata Zinedine Zidane. Namun menurut Fabrizio Romano, kini keputusan sudah diambil Zidane. Sosok yang pernah meraih 3 gelar Liga Champions beruntun sebagai pelatih itu telah memutuskan mundur dari Real Madrid. Eksklusif, Zinedine Zidane telah memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid dengan segera, kata Fabrizio Romano. Jadi biang kekalahan, De Gea sangat kecewa. David De Gea mungkin jadi pemain yang paling menyesali kegagalan Manchester United di Liga Eropa musim ini. Dia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menjadi penentu kemenangan Villarreal. Usai pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer bicara di depan media. Dia menyinggung kondisi De Gea setelah kegagalannya tersebut. Solskjaer membenarkan De Gea sangat kecewa, tetapi bukan berarti De Gea harus disalahkan sepenuhnya. Ya, tentu saja dia kecewa, sama seperti kita semua. Tetapi begitulah sepak bola, terkadang Anda jadi pahlawan, terkadang Anda gagal. Saya yakin dia akan melewati ini, kata Solskjaer di man.united.com. Kegagalan kali ini tidak akan membuat Solskjaer dan timnya lengah. MU terbukti bisa berkembang dari tahun ke tahun, dan kali ini mereka bisa mencapai final meski harus mengalami kegagalan. Timnas Belanda resmi rilis daftar pemain untuk Euro 2020. Skuad Belanda di Piala Eropa 2020 baru saja dirilis. Pelatih Timnas Belanda, Frank de Boer, membawa 26 pemain untuk ikut di ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Belanda akan bersaing di grup C Piala Eropa 2020 bersama Austria, Ukraina, dan Makedonia Utara. Salah satu keuntungan buat Belanda yakni mereka menyandang status sebagai tuan rumah di babak penyisihan. Berikut daftar skuad Timnas Belanda untuk Euro 2020. Riyad Mahrez tak akan menyiapkan kesempatan di final Liga Champions. Manchester City akan menghadapi Chelsea pada partai puncak Liga Champions musim ini. Manchester City mencapai babak final Liga Champions untuk pertama kalinya. Winger Manchester City Riyad Mahrez mengaku tak ingin menyiapkan kesempatan dan memburu kemenangan di Estadio do Dragão. Hal ini merupakan raihan yang luar biasa, menyenangkan bisa bermain di babak final, dan kami bersaing untuk meraih kemenangan. Memenangkan Liga Champions akan sangat berarti karena klub ini belum bisa memenangkannya, ujar Mahrez di situs resmi klub. Peluang Mahrez pun terbuka cukup lebar untuk memenangkan Liga Champions bersama Manchester City. Terlebih, dirinya terbilang sukses di Liga Champions musim ini berkat torehan 4 gol dari 11 pertandingan. Villarreal juara Liga Eropa, wakil Spanyol di Liga Champions menjadi 5. Villarreal berhasil menjadi juara Liga Eropa setelah mengalahkan Manchester United dalam drama adu penalti. Kapal selam kuning pun berhak masuk ke Liga Champions musim depan melalui jalur ini, meski mereka finish di posisi ke-7 klasemen La Liga. Ini artinya Spanyol punya 5 wakil di Liga Champions musim depan. Sebelumnya ada Atletico Madrid selaku juara La Liga, diikuti oleh Real Madrid, Barcelona, dan Sevilla. Situasi ini juga pernah dialami Spanyol pada Liga Champions 2015-2016. Keberhasilan Sevilla menjadi juara Liga Eropa 2014-2015 membuat wakil Spanyol bisa mengirim 5 wakilnya. Kiper Villarreal tak menyangka sukses jadi algojo penalti.
Dalam pertandingan yang berkesudahan dengan skor 11-10 lewat adu penalti, kiper Villarreal, Geronimo Rulli, tampil sebagai algojo terakhir. Rulli membuat David De Gea tak bisa menghentikan laju bola tendangannya. Ia mengatakan jika tidak pernah bermimpi menjadi algojo penalti dalam pertandingan. Itu adalah tendangan penalti pertama sepanjang hidup saya. Saya hanya menginginkan bola itu masuk ke gawang. Bahkan saya tidak tahu apa yang sudah saya lakukan, ungkap Rulli dikutip laman Marca. Saya hanya berpikir menendang bola dengan keras dan berharap masuk ke gawang. Tidak pernah sekalipun saya bermimpi menjadi algojo adu penalti. Kami akhirnya menjadi juara dan itu merupakan ucapan terbaik yang bisa disampaikan, tambah Geronimo Rulli. Apa alasan Conte tinggalkan Inter Milan? Conte dikenal sebagai pelatih keras dan inilah yang jadi alasan dia meninggalkan Chelsea. Conte diduga tidak setuju dengan keputusan pihak klub. Setelah melihat Inter berhasil juara, para petinggi klub tidak bisa mendukung Conte untuk mengembangkan skuad di bursa transfer musim panas nanti. Sebaliknya, Inter perlu menjual pemain sampai senilai 80 juta euro untuk menjaga neraca keuangan mereka. Sikap klub inilah yang membuat Conte kesal. Dia ingin didukung untuk meraih juara lagi, tetapi klub tidak bisa memberikan itu. Kini kepergian Conte seharusnya langsung menyulut reaksi klub-klub besar di Eropa. Kabarnya, Conte sudah dibidik oleh Real Madrid dan Tottenham Hotspur. Simone Inzaghi perpanjang kontrak di Lazio. Simone Inzaghi disebut-sebut menolak tawaran menjadi pelatih Inter Milan. Menurut laporan pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, Inzaghi memilih memperpanjang kontrak bersama Lazio hingga 30 Juni 2024. Perjanjian Lazio dengan Simone Inzaghi hingga 2024, kata Gianluca Di Marzio di akun Twitternya. Awalnya, Simone Inzaghi jadi calon terkuat pelatih Inter Milan untuk menggantikan posisi Antonio Conte yang memutus kontraknya dengan Nerazzurri dini hari tadi. Ada dua kandidat kuat pengganti Antonio Conte. Jika Inter Milan mencari pelatih bermental juara, Maurizio Sarri dapat dikedepankan. Sebab Sarri pernah membawa Chelsea juara Liga Eropa dan mengantarkan Juventus jadi kampiun Serie A. Sementara, Mihacelovic tidak pernah memenangkan trofi meski pernah membesut klub sebesar AC Milan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!